Anak IC hadir? Arkan? Hadir. Oh, Arkan hadir. Akmal? Hadir. Kemudian Reno? Hadir. Najwa? Kartika? Hadir. Bonita? Azahwa? Zahwa Laila? Dina? Adam? Hadir. Fawaidul Fikri? Eka Wulansari? Rania? Sama yang terakhir Ahmad Khairuddin hadir? Ya, baik, sudah lengkap semua ya. Satu kelas 15 anak. Gelombang 1 ini ya. Gelombang 1 itu sudah hadir, sudah lengkap semua. Baik, silakan sebelum memulai pelajaran sebaiknya berdoa terlebih dahulu kepada Akmal. Silakan pimpin doa Akmal. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran agama masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Sumber daya kehutanan yang kemarin ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, materi bab 4 ya, materi bab 4. Kalau tentang sumber daya kemarin materi bab berapa? Bab 3 ya. Materi bab 3 tentang sumber daya kehutanan. Sekarang kita masuk ke materi bab 4. Materi bab 4 tentang apa? Nah, ini nanti kalian perhatikan video berikut yang akan Bunila putarkan itu sebagai pengantar materi awal ya, pengantar materi awal. Nah, baik, sebelum masuk ke materi bab 4, di sumber daya kehutanan ini kira-kira kemarin ada deting apa? Masih ingat? Keke ya. Keke. Apa itu keke? Ada? Klimatologis, ekonomis, konservasi, edafik, dan hidrologis. Ya, kalian sudah paham mengenai sumber daya kehutanan sampai pada fungsi daripada sumber daya kehutanan. Ya, penjelasan semuanya sudah paham ya materi yang kemarin ya. Ya, kalau sudah paham, baik untuk pertemuan hari ini kita lanjut kepada bab 4. Apa itu bab 4? Perhatikan video berikut. Nah, video ini adalah video pertanian yang ada di Jepang dengan pertanian yang ada di Indonesia. Negara kita Indonesia, karena mereka didukung oleh teknologi canggih yang akan memudahkan pekerjaan mereka. Selain itu, teknologi ini juga lebih memaksimalkan hasil pertanian mereka dibandingkan dengan cara konvensional. Seperti 5 teknologi canggih petani beras di Jepang yang akan kita bahas ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan informasi menarik dari Fakta Populer. Pembibitan. Hanya benih yang berkualitas unggul dan bermutu tinggi yang layak untuk dibudidayakan. Namun, terlepas dari hal kualitas benih, cara penanaman benih pun akan mempengaruhi hasilnya nih guys. Kalau di Jepang sendiri nih guys, penanaman benih ini dilakukan secara otomatis dan hanya memerlukan sedikit bantuan tenaga manusia. Caranya nih, pertama-tama tanah akan dimasukkan ke dalam wadah khusus persegi panjang. Dan wadah-wadah tersebutlah yang akan bergerak sendiri dan akan ditanami benih secara otomatis. Selanjutnya, pada mesin terdapat sikat khusus yang berputar, yang mana sikat ini akan mencampur tanah dan benih secara efektif. Juga hal yang gak kalah canggihnya nih guys, pada penyiraman. Biji-biji ini selanjutnya akan melewati penyiraman secara otomatis. Canggih banget kan? Penanaman. Kamu pasti udah akrab banget sama adegan petani-petani menanam padi seperti ini kan? Tapi proses ini ternyata nggak semudah apa yang kamu lihat loh. Proses penanaman akan dilakukan setelah benih sudah tumbuh dengan daun sempurna. Lalu cara menanam dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna.
Itu cara manual ya. Tapi lain lagi nih di Jepang. Petani Jepang gak perlu capek-capek lagi turun ke sawah karena mereka sudah menggunakan teknologi canggih. Petani hanya perlu naik ke atas mesin dan gak perlu lagi turun berkotor-kotor ria di dalam sawah. Benih-benih yang sudah tumbuh hanya perlu diletakkan di atasnya. Lalu ketika mesin tersebut sudah dijalankan, benih-benih tersebut akan tertanam dengan sendirinya. Dengan begini jauh lebih menghemat waktu dan tenaga kan? Penambahan pupuk. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman. Penambahan pupuk diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Kalau cara penambahan pupuk yang kamu biasa lihat, gimana nih guys? Tentunya masih menggunakan tenaga manusia ya. Nah, kalau di Jepang nih, proses pemupukannya dijamin bakalan membuatmu terpesona. Untuk mengontrol jalannya helikopter tersebut, petani menggunakan remote khusus. Kalau menambahkan pupuk dengan cara seperti itu, kayaknya bakalan menyenangkan banget ya. Udah kayak main helikopter-helikopteran dengan remote control nih ya. Selain itu, remote control ini juga digunakan untuk menyemprotkan pestisida. Dengan menggunakan metode penyemprotan dengan helikopter ini, terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Untuk menyemprot lahan seluas 1 hektar saja, hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Bandingin aja kalau pakai tenaga manusia. Selain melelahkan, pastinya juga lebih menyita waktu ya. Membersihkan gulma. Gulma atau yang seringkali disebut sebagai rumput liar ini mengganggu pertumbuhan padi yang ditanam. Oleh karena itu, pembersihan gulma sangat penting untuk dilakukan oleh para petani. Cara menyiapkan tanaman dari gulma ini pun bermacam-macam. Bisa menggunakan cangkul kecil untuk gulma yang cukup besar atau menggunakan tangan jika gulma-gulmanya cukup kecil. Tapi hal ini tentu memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak ya guys. Lain ceritanya di Jepang. Untuk pembersihan gulma di sawah, mereka menggunakan mesin khusus pencabut gulma secara otomatis. Layaknya helikopter penyemprot pupuk tadi dan pestisida, mesin yang menyerupai kapal bot mini ini dikendalikan dengan remote control. Meskipun gak menggunakan tenaga manusia, mesin ini hanya akan mencabut rumput liar di sekitar tanaman padi, tanpa mengganggu tanaman padi sebenarnya. Kalau membersihkan gulmanya seperti ini mah gak bakalan capek ya? Iya nggak? Panen. Setelah penanaman bibit, penyemprotan pupuk, dan pembersihan gulma, kini saatnya kita panen nih guys. Seperti kata pepatah, barang siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai. Ciile. Nah, untuk proses pemanennya pun gak kalah canggihnya nih guys dengan proses-proses sebelumnya. Para petani Jepang menggunakan alat semacam traktor dalam memanen. Mesin ini dilengkapi dengan mesin pemotong di depannya, dan secara otomatis padi yang telah terpotong akan masuk di dalamnya. Pula nih, hal yang gak kalah canggihnya nih, mesin ini gak hanya bisa memotong padi nih guys, tapi juga bisa memisahkan butir-butir padi dari batangnya. Wah, keren sekali ya. Itu dia 5 teknologi canggih petani yang ada di Jepang. Baik, ya itu tadi pertanian di Indonesia vs pertanian di Jepang. Ya. Sekarang coba jawab pertanyaan di atas ini coba. Berdasarkan tayangan video tersebut, ya video yang tadi itu, menurut kalian apa yang membedakan pertanian di Indonesia dan pertanian di Jepang? Ya silakan, Fikri. Di Indonesia masih menggunakan cara dan alat tradisional, sedangkan di Jepang sudah menggunakan teknologi canggih dari proses pembibitan hingga panen. Ya, baik. Ada yang bisa menambahkan jawabannya Fikri? Silakan, siapa? Ya, silakan. Kalau di Jepang pakai teknik modern, kalau di Indonesia pakai teknik tradisional. Oke, untuk dari teknik ya, dari teknik mulai dari pembibitan, pemanenan, ya pemanenan padi. Kalau di Jepang sudah modern, semuanya pakai alat ya, seperti alat traktor tadi. Nah, kalau di Indonesia masih apa? Nanam saja kita masih tangan, pakai tangan. Kemudian untuk pemanenan juga pakai tangan, belum memakai teknologi yang modern seperti di Jepang. Baik, selanjutnya anak-anak lanjutkan slide selanjutnya.
tentang ketahanan pangan. Ya, materi keempat yakni tentang ketahanan pangan. Bisa kalian lihat di slide bahwa yang kita pelajari mengenai potensi dan penyebaran sumber daya pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, ini materi pembelajarannya. Mengenai yang pertama itu konsep ketahanan pangan. Kemudian selanjutnya potensi dan persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan, potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan, dan potensi dan persebaran sumber daya peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian semua diharapkan dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, dan kehutanan untuk ketahanan pangan nasional. Begitu anak-anak ya? Saya lanjutkan slide selanjutnya mengenai, nah ini tadi ya, jabaran dari materi ketahanan pangan nasional yang akan kita pelajari hari ini. Nah baik, selanjutnya tentang konsep ketahanan pangan. Nah coba kalian lihat di slide itu, konsep ketahanan pangan ada yang ada istilah, kalau kalian sudah buka bahan ajar yang Junila kirim sebelumnya di Google Classroom, di WhatsApp group, itu ada di situ istilah tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, sampai kepada keamanan pangan. Siapa yang sudah baca bahan ajarnya? Coba. Yang sudah baca, coba siapa? Akmal sudah baca? Ya. Coba yang sudah baca dan sudah memahami itu, siapa yang tahu mengenai ketahanan pangan itu apa? Silakan Reno. Menurut saya ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, serta bergizi bagi suatu orang atau keluarga, serta kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ya, jadi ketahanan pangan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah itu kalau dari lingkup keluarga ya. Sekarang kalau dari lingkup nasional, siapa yang tahu pengertian dari ketahanan pangan nasional? Ada yang bisa menambahkan jawabannya Reno? Menurut saya, ketahanan pangan secara nasional merupakan bagaimana suatu negara untuk memenuhi kondisi pangan dalam negara tersebut. Ya, benar sekali ya yang diutarakan oleh Kartika, bahwa kalau ketahanan pangan tingkat nasional berarti bagaimana suatu negara bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Nah, kalau misalnya di Indonesia berarti kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Itu ya Nana ya. Selanjutnya tentang kemandirian pangan. Ya. Siapa yang tahu apa itu kemandirian pangan? Kalau tadi kan ketahanan pangan ya. Sekarang kemandirian pangan, silakan. Ya, berdiri ya, kasih ya, biar tidak teman-temannya. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam produksi pangan yang beraneka ragam dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Contohnya, Kota Batu yang mampu memproduksi apel secara sendiri. Ya, itu merupakan kemandirian pangan. Sangat bagus sekali ya, Aisy. Jadi kemandirian pangan itu bagaimana suatu wilayah, misal Kota Batu, itu bisa menciptakan, ya, bisa memaksimalkan potensi yang ada di kota tersebut. Ya, contohnya Kota Batu kita punya apel. Nah, apel itu bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk membentuk kemandirian pangan, kemandirian pangan wilayah Kota Batu sendiri. Selanjutnya kedaulatan pangan. Silakan siapa yang bisa? Kedaulatan pangan. Ya, Rania. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Ya, sangat bagus sekali. Jadi kedaulatan pangan bagaimana negara mengatur ya, sudah ada di perundang-undangan itu. Kalau di buku bahan ajar itu bisa kalian baca dengan jelas mengenai kedaulatan pangan. Selanjutnya ada istilah lain di ketahanan pangan, keamanan pangan. Siapa coba yang bisa? Coba yang tahu keamanan bersama?
mengganggu atau membahayakan hak manusia untuk konsumsi. Iya, jadi kalau keamanan pangan itu bagaimana ketika dikonsumsi oleh masyarakat itu sudah bisa sudah tidak membahayakan kesehatannya. Contoh kalau misalkan di Gojek itu bagaimana cara Gojek, kita kan biasanya pesan GoFood ya, bagaimana cara Gojek melindungi makanan yang diantarnya kepada konsumen, bagaimana supaya aman. Nah contohnya misalkan melalui kotak GoFood seperti itu anak-anak ya. Bedanya antara ketahanan pangan, kemandirian sampai ke keamanan pangan. Baik, Bu Nila lanjutkan. Ini peta persebaran ketahanan pangan di bahan ajar sudah ada. Bisa kalian buka di bahan ajar itu ada peta persebaran varietas padi. Jadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu mampu menghasilkan padi. Kecuali ya anak-anak di wilayah Papua itu hanya 2 wilayah. Jadi Sakono Ombone wilayah Papua itu hanya di wilayah Papua bagian barat sama wilayah Papua bagian tengah saja ya. Kalau dulu, ini cerita sedikit. Kalau dulu Bu Nila kan memang kelahiran Papua ya. Di sana saya dari lahir sampai saya SMP kelas 1 baru saya pindah ke Jawa. Nah, di sana itu saya jarang sekali anak-anak makan nasi. Jadi saya jarang makan nasi. 1 bulan itu nasi atau padi ya, bentuknya padi Mas ya. Padi itu 1 bulan beras yang sudah tinggal dimasak itu datangnya 1 bulan sekali. Jadi belum tentu setiap minggu, setiap hari ya itu saya bisa makan nasi, itu belum tentu. Kadang 1 bulan satu apa namanya itu kayak besar kayak 1 karung ya, 1 karung itu kita cuma dikasih 1 rumah 1 karung, 1 keluarga 1 karung, itu saja. Jadi Bu Nila itu dulu kecilnya saya itu sering makan papeda terbuat dari sagu. Nah itu cara Bu Nila untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga Bu Nila saat itu dengan mengganti padi, dengan mengganti beras menjadi sagu. Seperti itu anak-anak. Jadi kelangkaan varietas padi itu tidak semua wilayah bisa ditanami padi. Kecuali kalau di wilayah Pulau Jawa itu hampir di semua wilayah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu semua wilayahnya subur. Tapi kalau di Papua itu jelas memang wilayahnya tidak subur, tidak bisa untuk menanam padi. Sangat panas di sana. Dan kenapa kalau tidak bisa menanam padi? Karena di sana itu batuannya adalah batuan kars, batuan gamping itu loh. Tahu batuan kars? Tahu ya. Kenapa kok batuan kars itu susah Bu? Susah untuk ditanami padi. Ya karena kalau batuan kars itu dia tidak bisa mengikat air bawahnya, tidak bisa mengikat air. Nah itu yang menyebabkan pertanian di sana itu tidak banyak yang bisa bertahan. Nah karena tidak bisa mengikat air kalau batuan kars. Kalau di Pulau Jawa itu batuan karsnya hanya di wilayah Jawa bagian selatan. Tapi kalau di wilayah Papua hampir di seluruh wilayah Papua itu tanahnya adalah tanah kars, tanah gamping. Nah ini kalau kalian lihat selanjutnya mengenai potensi dan penyebaran perkebunan. Ya, perkebunan itu hampir di semua wilayah ada perkebunan. Contoh di wilayah Jawa itu hampir lengkap ya untuk perkebunannya, semuanya bisa ditanami oleh bukan kelapa sawit, coklat, itu juga ada cengkeh, kopi, lengkap kalau di Jawa. Ada di bahan ajar, nanti bisa kalian amati lagi. Selanjutnya ini untuk persebaran hasil perkebunan di Indonesia ya. Saya bacakan dari kelapa sawit. Kelapa sawit itu yang paling langka, anak-anak itu yang paling tidak bisa di seluruh wilayah di Indonesia, hanya bisanya di Sumatera dan Kalimantan. Karena pohon sawit itu bisanya tumbuh di wilayah tanah yang bagaimana? Tanah jenis apa? Kalau di Kalimantan itu tanahnya jenis apa? Gambut, ya, gambut. Kita lanjutkan. Nah ini untuk penyebaran peternakan. Ya, penyebaran peternakan itu juga tidak merata di semua wilayah. Bisa di budidaya peternakan, contoh peternakan sapi ya. Kalau di Papua itu yang paling bisa untuk
sapi, daging sapi itu diganti dengan daging babi. Makanya beginilah waktu kecilnya saya di sana saya jarang sekali makan daging sapi, tapi setiap hari saya makannya adalah makan ikan. Karena di sana ikan itu sangat murah anak-anak. Kemudian ikan itu di sana jualnya dia di pundak ini dan keliling kalau di Papua itu. Ya, karena sumbernya ikan ya Papua. Kalau sapi, daging sapi itu hampir tidak ditemukan. Ikan, udang itu juga sangat murah di sana. Udang, cumi itu sangat murah sekali. Namun sayuran kalau di Papua sangat mahal. Yang paling murah hanya sayur kangkung di sana. Ya, ini jenis peternakan, ada peternakan hewan besar, hewan kecil, dan peternakan unggas. Kalau kalian sudah mendownload bahan ajar, membaca bahan ajar, coba siapa yang bisa memberikan contoh peternakan hewan besar? Coba. Ya, akan, silakan. Banyak kerbau, kuda, dan sapi. Kerbau, kuda, dan sapi. Apakah menurutmu, tidak mau beri lagi, apakah menurutmu peternakan hewan besar itu bisa dimanfaatkan dagingnya semuanya? Bisa ya? Ada sate kuda ya? Ada sate kuda ada. Sate sapi ada juga, ya kan ya? Sate sapi. Ya, terima kasih. Sekarang coba siapa yang bisa memberikan contoh peternakan hewan kecil? Ya, silakan Dina. Contoh dari peternakan hewan kecil adalah Kambing dan domba. Apakah menurutmu Dina, menurut Dina dulu ya, peternakan hewan kecil itu semuanya bisa dimanfaatkan? Dagingnya bisa. Kalau menurutnya Ahmad Ferudin gimana coba? Bisa ya? Bisa untuk dimakan. Susu ada nggak susu ya? Susu kambing ada nggak? Ada. Kambing jenis apa ya kira-kira yang menjadi kambing? Etawa ya. Baik, terima kasih anak-anak. Kemudian Bapak sendiri ya, agropolitan di Kota Batu itu hampir semua wilayah ya yang warna merah-merah itu bisa ditanami oleh bunga, kemudian dibudidayakan ya tanaman bunga, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga pertanian. Apalagi di Kota Batu di situ tertulis di RT/RW-nya bahwa pertaniannya menggunakan teknologi. Berarti kita sudah semakin modern ya anak-anak ya di Kota Batu ya. Baik, selanjutnya ini nanti yang terkait dengan apa yang kalian diskusikan ya. Selanjutnya adalah sesi diskusi anak-anak. Silakan kalian buka LKPD-nya ya, yang sudah download LKPD-nya lebih bagus. Karena sudah download akan ya. Akan IC ya. LKPD-nya dibuka amal ya. Jadi kelompok 1, mohon maaf ini soal diskusi kelompok 1 saja. Soal diskusi kelompok 1 itu mendiskusikan soal diskusi 1. Kelompok 2 mendiskusikan soal diskusi 2, dan kelompok 3 mendiskusikan soal diskusi 3. Nah, untuk pembagian kelompoknya semalam sudah Bunila bagi ya untuk kelompoknya ya. Silakan kalian berdiskusi kelompok 1, mana kelompok 1 coba angkat tangan. Ya ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan berdiskusi sesuai dengan soal diskusinya masing-masing. Silakan. Nanti setelah berdiskusi ada sesi presentasi. Bunila ingin perwakilan 1 saja ya anak-anak ya yang maju untuk presentasi. Nanti kalian pilih siapa yang presentasi. Silakan. Bisa dikerjakan. Bisa dimulai ya. Sesi diskusi ini adalah 20 menit anak-anak. 20 menit. Iya, apa namanya Pak saya? Gak apa-apa. Ya, pakai cetakan. Kalian dulu di sini, Pak. Berapa orang? 2 orang. Sehingga berarti koma ini sehingga banyak perkebunan tumbuh subur di Kota Batu. Misal
soalnya. Koma. Titik soalnya. Perkebunan apel, jeruk dan lain-lain. Koma. Gimana ini kelompok 2 ya ini ya? Kelompok 2 sudah sampai mana? Oh, sudah sampai soal nomor 3 sudah selesai. Coba soal nomor 1, mengapa perkebunan menjadi potensi unggulan Kota Batu? Apa kira-kira jawabannya ini? Ya, akan ya. Soal nomor 1 akan, yang jawab soal nomor 2 Kita ya, siapa? Eka sama Dinda sama Bonita. Soal nomor Eka sama Bonita. Soal nomor 3 Rania sama Zahwa ya. Sudah sampai soal nomor 3. Terus PPT-nya bagaimana? Ada masalah? Tidak ya. Untuk nanti untuk pertanyaannya disiapkan. Terima kasih anak-anak. Lanjut ya. Ya anak-anak kelompok 1 ini sudah sampai mana diskusinya? Sampai nomor 2? Sudah selesai. Cuma buat PPT aja ya. Silakan dilanjutkan. Ada kesulitan nggak? Coba nomor 1 siapa? Soal nomor 1 yang jawab? Saya. Ketika. Soal nomor 2? Reno ya. Soal nomor 3? Iya. Coba nanti di soal nomor 3 ya mengenai bagaimana solusi ya. Kalau bisa disampaikan solusi yang lebih spesifik. Jadi solusi umum, paparkan solusi umum, kemudian solusi yang spesifik. Yang spesifik mungkin dari lingkup siswa, dari masyarakat sekitar, gitu ya. Ya, terima kasih. Dilanjut anak-anak ya untuk pembuatan PPT-nya.
Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 mendiskusikan tentang apa? Sapi perbaiki ya, komunitas peternakan. Yang soal satu siapa? Soal nomor 2. Nomor 3? Sudah sampai mana diskusinya? Sudah selesai ya, untuk jawab soalnya sudah selesai. Kemudian pembuatan KPP pakai KPP bisa? Lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan sama kita nggak? Ya, kan langsung lagi satu-satu. Daging. Dapatkan dagingnya kan? Masyarakat. 3. Kita ya, lanjut ya, silakan. Terus silakan pertanyaan.
ya kan anak-anak belum sih ya. Iya.
3, tadi soal diskusi 3. Sekarang waktunya silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1, siapa perwakilannya? 2 orang. Silahkan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi soal diskusi pertama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal diskusi yang nomor 1, yaitu fenomena apa yang terjadi pada ilustrasi gambar di atas hubungannya dengan produktivitas pertanian? Jawaban kami adalah perubahan penggunaan lahan di Kota Batu. Perubahan penggunaan lahan di Kota Batu disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, sehingga terjadi perubahan lahan yang awalnya pertanian menjadi pemukiman. Hal ini akan berhubungan dengan produktivitas pertanian, karena semakin lahan pertanian sempit, maka semakin berkurang produksi pertanian. Soal diskusi nomor 2, jelaskan dampak positif dan negatif dari fenomena di atas terhadap ketahanan pangan di Kota Batu. Dampak positifnya yang dirasakan adalah munculnya kawasan pemukiman baru untuk memenuhi kebutuhan perumahan, peningkatan kegiatan perdagangan, serta adanya tambahan pendapatan asli daerah atau PAD dari restribusi dan pajak, tersedianya lowongan kerja baru untuk bekerja di pabrik, serta terdapat berbagai peluang usaha baru di sekitar pabrik industri dari lahan yang berarti fungsi seperti warung dan pertokoan. Dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yakni sebagai berikut: 1. Turunnya produksi pertanian. 2. Hilangnya kesempatan petani. 3. Investasi pertanian, investasi pemerintah di bidang pengairan jika tidak optimal. 4. Berkurangnya ekosistem sawah. 5. Berkurangnya lahan pengairan. Lalu untuk soal yang nomor 2 mengenai solusi dari perubahan penggunaan lahan di Kota Batu, yaitu sebagai masyarakat kami dapat melakukan dengan cara kerjasama antar masyarakat dengan membuat suatu wisata alam dalam lingkup desa yang berhubungan mengenai pertanian, sehingga dapat menghasilkan suatu produksi pertanian dan menunjang ekonomi pada masyarakat desa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, langsung saja tanyakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya mengenai materi tersebut? Bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut dari sudut pandang geografi? Bagaimana dari wanita? Bagaimana cara mengatasi Dampak negatif tersebut dari sudut pandang geografi? Ya, perjelas lagi ya. Jadi bagaimana menurut kelompok kalian cara mengatasi dampak negatif dari permasalahan tersebut ya, dan dilihat dari sudut pandang geografi. Coba kelompok 1. Ya, silakan. Kita dapat mengikuti program Satu Nama Satu Pohon. Dengan begitu dampak negatif yang ditimbulkan tidak terlalu besar karena Ya, baik sekali ya. Jadi waktu kemarin itu ada program dari pemerintah Kota Batu, Satu Nama Satu Pohon. Nah, itu merupakan salah satu dari upaya pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan yang ada di Kota Batu. Kita lihat bahwa di sini kan banyak alih fungsi ya, hutan dialihfungsikan jadi hotel, jadi tempat wisata, ya kan? Jadi tempat-tempat umum, warung, perumahan, pemukiman dan sebagainya. Jadi banyak dari alih fungsi lahan hutan di Kota Batu. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya?
kita sebagai siswa agar perencanaan alih fungsi lahan tidak melenceng dari perencanaan. Ya, silakan yang menjawab. Ya. Dengan memberikan solusi bagi pemerintah untuk lebih pandai dalam memilih mana yang akan dijadikan bangunan dan mana yang tetap menjadi lahan pertanian. Solusi tersebut dapat disampaikan melalui poster dan diupload ke media sosial dengan menandai akun medsos pemerintah agar lebih mudah tersampaikan. Ya, bagaimana? Apa sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Yang lainnya? Yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Jawab. Apa sudah mengerti materinya? Jawab. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ya silakan yang selanjutnya dari kelompok 3 dulu coba. Iya, Bu. Wah, kamu di apa ya? Udah PPT. Kelompok 3. Ayo. Iya. Assalamualaikum. Mana Bu pembukaannya, Bu? Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sentra sapi perah dusun Toyomoto, Kota Batu. Pertanyaan nomor 1. Menurut kalian faktor apa saja yang mendorong Kota Batu cocok untuk dijadikan sentra peternakan sapi perah? Banyak faktor-faktor yang mendorong Kota Batu cocok menjadi sentra peternakan sapi, misalnya A. Tersedianya pakan yang berkualitas untuk pakan sapi. B. Dari sisi geografi, Kota Batu terletak di pegunungan sehingga dalam segi suhu lingkungan, ketersediaan pakan dan ketersediaan air sangat mencukupi untuk berkembangnya sentra peternakan sapi. C. Berkembangnya industri pengolahan susu yang semakin berkembang. D. Adanya dukungan dari pemerintah berupa peluncuran desa wisata perah sapi. E. Semakin meningkatnya keahlian para peternak dalam mengelola sapi, pengolahan kandang dan kesehatan sapi. Pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Salah satu potensi peternakan unggul di Kota Batu yakni peternakan sapi perah. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh masyarakat Kota Batu dari peternak sapi perah? Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat Kota Batu dari peternak sapi perah antara lain: A. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Batu. B. Menyumbangkan rentetan wisata edukasi di Kota Batu. C. Menyediakan susu sapi segar yang lebih terjangkau bagi masyarakat Kota Batu. C. Menyediakan sumber alternatif bahan bakar berupa biogas bagi peternak sapi. D. Menyediakan pupuk alami yang dapat dijual maupun digunakan kembali untuk memupuk tanaman para peternak. Kemudian nomor 3, bagaimana sumbangsi peternakan sapi perah terhadap ketahanan pangan di Kota Batu? Sumbangsi peternakan sapi terhadap ketahanan pangan di Kota Batu adalah: A. Susu dapat diolah menjadi berbagai macam olahan yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Dengan adanya peternakan sapi, hal ini juga turut membuat harga susu sapi di Kota Batu lebih terjangkau. Dengan harga yang terjangkau akan menarik minat masyarakat untuk melakukan kreasi terhadap susu untuk nantinya diolah menjadi makanan. Hal ini tentunya akan turut berperan dalam ketahanan pangan di Kota Batu. Contoh olahan dari susu sapi. Ya, itu apa itu yang olahannya itu? Contohnya ada minuman susu, Susu KSB ya ini? ya,
Kemudian kotoran atau feses yang dihasilkan oleh sapi digunakan sebagai pupuk tanaman, khususnya untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman yang diberi pupuk alami berupa kotoran sapi ini akan berkembang lebih baik dengan tanaman yang baik, maka kebutuhan akan sayur-sayuran dan buah-buahan dapat terpenuhi. Sehingga hal ini juga turut mengembang peran dalam ketahanan pangan di kota Batu. Kemudian yang C, daging dapat diolah menjadi berbagai macam olahan seperti rawon, abon, bakso, dan lain-lain. Sudah. Terima kasih. Ya, lanjut. Apakah ada pertanyaan dari materi tersebut? Ya, silakan Fikri. Bagaimana cara meningkatkan produksi susu sapi perah di Kota Batu? Bagaimana cara meningkatkan produksi susu sapi perah? Kira-kira menurut kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 Ahmad Firudin ya. Untuk cara yang pertama yaitu meningkatkan jumlah sapi yang ada di Kota Batu. Dengan jumlah sapi perah yang semakin banyak, hal ini dapat meningkatkan jumlah produksi susu. Kemudian yang kedua, memberikan pakan konsentrat berupa tidak. Kemudian tidak dapat meningkatkan jumlah produksi susu. Kemudian dari pemerintah sendiri dapat dengan melakukan promosi tentang wisata edukasi susu yang nantinya akan menarik para peternak untuk semakin giat dalam produksi susu. Ya, terima kasih Ahmad Firudin. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Rania. Selain kotoran sapi dijadikan biogas dan produksi susu yang siap dipabrik, hal apa lagi yang dapat dimanfaatkan dari sapi? Ya, silakan dari kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 3 Dina. Dagingnya, karena daging sapi dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan. Ya, bagaimana? Coba kamu tanyakan depan. Ada lagi yang masih belum paham? Tidak. Atau masih ada lagi pertanyaan? Tidak. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara luar biasa ya, sudah menampilkan PPT-nya dengan sangat luar biasa. Kemudian juga jawabannya juga sangat berkualitas. Baik, selanjutnya adalah kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Selamat pagi, perkenalkan. Saya Bu Nita dan teman saya Arkan. Kami dari perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dengan nama dilihat dari tabel geografisnya mengapa perkebunan menjadi potensi unggulan pada satu. Karena Kota Batu secara geografis terletak di ketinggian antara 800 sampai 1200 meter dari permukaan laut, sehingga banyak perkebunan tumbuh subur di Kota Batu, misalnya perkebunan apel, jeruk, dan lain-lain. Tercatat tanaman apel berada pada ketinggian antara 800 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1000 sampai 3000 mm per tahun. Kedalaman efektif tanah 30 sampai 50 cm serta konsistensi tanah tumbuh. Nomor 2, sebelumnya sudah ada program organik, namun belum maksimal bagaimana usaha-usaha untuk mengembangkan potensi pertanian hortikultura di Kota Batu. Kota Batu menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar untuk pengadaan alat maupun kegiatan yang mendukung terciptanya program ekoorganik. Selain itu, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan bagi sejumlah program, yakni pengembangan hutan kota dengan fasilitas bermain anak-anak, pengadaan berbagai alat pertanian, pembasmian hama, dan beberapa metode penanaman pohon.
negara berbatu terhadap ketahanan pangan nasional. Hasil stadilan dan Papua dipasarkan ke luar daerah seperti Surabaya, Bali, Kalimantan, dan daerah lainnya. Begitu juga daerah lain yang mengirim sumber dayanya seperti ikan dan udang sekolah tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Yang silakan ada pertanyaan ketika teman-temannya ditanya. Silakan ada pertanyaan. Ya silakan. Berdiri. Apakah pertanian hortikultura memiliki dampak negatif kepada berbagai aspek, salah satunya adalah lingkungan alam? Lalu apabila terdapat dampak negatif tersebut, apa solusi yang dapat dilakukan? Terima kasih. Ya, silakan kita tanggapi dari kelompok 2. Adanya pengerasan lahan, adanya keterbatasan daerah lahan, dan terjadinya pencemaran tanah, asap, pestisida yang berlebihan. Bagaimana kelompok 1 Kartika? Coba tanya. Semisal kalian menjadi bagian dari dinas pertanian, apa langkah yang bisa kalian ambil untuk mengembangkan pertanian di Kota Batu, khususnya dalam bidang hortikultura? Ya, ini pertanyaan juga sangat bagus ya. Jika kalian menjadi bagian dari dinas pertanian, apa yang bisa kalian lakukan ya untuk mengembangkan hortikultura Kota Batu? Silakan dari kelompok 2. Ya. Terinspirasi dari pertanian di Jepang, jika kita menjadi dinas pertanian, maka akan bercocok tanam dengan teknik modern, yaitu menggunakan mesin, karena selain hanya membutuhkan tenaga yang sedikit, juga lebih menghemat waktu. Ya. Tanya teman. Jawabnya apa? Ya. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, baik. Ya. Baik, yang dapat saya simpulkan ya, dapat dunia simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi memang benar-benar sangat hot sekali. Kemudian hasil analisis yang sudah kalian tampilkan di presentasi kalian juga sangat baik sekali. Baik, dari pembelajaran tadi, dari diskusi dan presentasi tadi, ada yang belum kalian pahami tentang materi potensi dan persebaran sumber ketahanan pangan? Tidak. Jika tidak, coba kita simpulkan bersama ya pembelajaran hari ini. Ya, silakan Ahmad Karim. Ketahanan pangan ini hanya dalam bidang makanan atau minuman? Ya, baik. Ada satu pertanyaan tambahan dari Ahmad Karim. Ya, ada yang bisa menjawab sebelum Munila memaparkan? Tidak ada? Ya, dari pertanyaan dari Ahmad Karim, apakah ketahanan pangan ini hanya khusus di makanan sama minuman saja? Kita kembali lagi bahwa yang dimaksud dengan pangan, ya, pangan itu berarti adalah apa? Makanan dan minuman. Nah, yang dimaksud dari ketahanan pangan di sini adalah bagaimana cara dari suatu negara bisa mempertahankan agar masyarakatnya itu mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, ya, agar masyarakatnya juga mampu dalam kemandirian pangan, ya, tidak hanya ketahanan pangan, bahkan juga sampai kemandirian pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Jadi ketahanan pangan ini materinya memang hanya ditekankan pada makanan dan minuman, ya, jadi sektor makanan dan minumannya saja. Jadi seperti itu aman berarti. Ketahanan pangan sekali lagi ya, ketahanan pangan berarti kan bagaimana cara suatu negara bisa memenuhi kebutuhan pangan. Dilihat dari segi makanannya bagaimana, minumannya bagaimana, apakah ini sudah bisa mengatasi dengan jumlah penduduk Indonesia berapa? 300 juta jiwa ya, kurang lebih 300 juta jiwa itu bisa memenuhi nggak ini padinya, bisa memenuhi nggak dari sektor peternakannya, dari sektor pertaniannya seperti apa, perkebunannya seperti apa, seperti itu. Bagaimana? Ada yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan, ayo kita simpulkan bersama anak-anak ya. Untuk materi hari ini kita simpulkan bersama. Silakan yang bisa menyimpulkan materi
Apa yang sudah kalian peroleh hari ini? Akmal? Silakan. Kesimpulan apa? Pembelajaran apa tentang hari ini? Kartika? Ya. Pembelajaran saya, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini mengenai ketahanan pangan yang diantaranya adalah pertanian dan juga peternakan dan perkebunan. Lalu terdapat soal diskusi yang didiskusikan oleh masing-masing kelompok untuk mengetahui apa itu pertanian, peternakan dan juga perkebunan. Ya. Terima kasih Kartika. Satu lagi, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran? Silakan Najwa. Potensi dan penyebaran sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Ya, baik. Itu ya, anak-anak kita tadi sudah menyimpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, Bunda ingin bertanya nih kepada kalian. Nah ini, apa yang kalian rasakan saat pertemuan hari ini dan pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Ekspresi kalian? Senang ya? Alhamdulillah, anak-anak senang. Ada yang bingung? Ada yang sedih? I see. Sedih karena sakit gigi. Gimana, mudah-mudahan setelah ini, setelah ketemu sama Bunda, gigimu sembuh ya, I see ya. Amin. Baik, selanjutnya, nah ini anak-anak, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran itu ada evaluasi pendalaman materi melalui link Google Form. Nah, di Google Formnya sudah Bunila kirimkan melalui WhatsApp group. Silakan semuanya saja buka WhatsApp group. Semua buka WhatsApp group. Kemudian di situ ada link Google Form. Cari link Google Form evaluasi pemahaman materi. Ya. Silakan kalian kerjakan kurang lebih 10 menit. Sudah ketemu anak-anak? Apa sudah ketemu? Ya, dikerjakan kurang lebih 10 menit. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Nah, evaluasi ini sebagai bahan untuk Bunila mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terkait materi yang sudah Bunila sampaikan pada pertemuan hari ini. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Ya. Kalau sudah selesai, coba ini motivasi belajar. Kamu perhatikan baik-baik di situ. Butuh 1 menit kau mencintai kekasihmu anak-anak ya. Namun butuh waktu seumur hidupmu untuk mencintai ibumu. Buktikan cinta itu dengan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya anak-anak, baiklah untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian peroleh pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari, seumur hidup kalian ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan kalau ada yang bertanya satu lagi. Tidak ada? Jika tidak ada, pimpin doa dulu ya. Ya, silakan kita berdoa dulu dipimpin oleh Fikri. Ayo Fikri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa
terima kasih Fikri sudah memimpin doa ya. Nah, mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.